Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, ungkapan syukur kita kepada Allah bahwa kita masih menerima hidayah dari Allah, masih menerima taufik dari Allah. Hidayah itu begitu mahal sampai Allah katakan, innallaha la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang paling kau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang maha mampu memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Sehingga Al-Fatihah yang kita baca 17 kali seiring dengan 17 rakaat salat, di dalamnya ada permintaan untuk hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan kami jalan yang lurus. Itu sampai 17 kali Fatihah, 17 rakaat ya. Jadi hidayah begitu mahal dan kita masih sampai ke masjid ini, dan di dalam qalbu kita sudah tertanam badruz zikir, bibit zikir. Ada la ilaha illallah, itu hidayah mahal. Hidayah itu hidayah la ilaha illallah. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur kepada Allah bahwa kita mendapat hidayah. Saudara sekalian, juga kita diingatkan oleh Allah dalam Quran yang ketika ayat ini diturunkan, Nabi SAW sampai menangis begitu terisak-isaknya waktu itu menjelang sholat subuh, sampai pelaksanaan sholat subuh agak tertunda karena Nabi belum juga keluar dari kamar. Bilal yang sudah bersiap-siap untuk mengucapkan iqamah nunggu-nunggu, mana ini Nabi belum juga masuk ke masjid, masih di kamarnya. Dan setelah beliau susul ke kamarnya, tentu dengan minta izin pada keluarganya, Rasulullah terlihat sedang banjir air mata, menangis. Ketika ditanya apa sebabnya, aku khawatir wahyu yang baru disampaikan oleh Jibril tadi ini tidak dicermati betul oleh umatku nanti. Itu. Nah, mana wahyunya? Ingat kalau bisa diingat, kalau enggak dicatat baik-baik. Kita awali surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 190 191. Itu. Nah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Siapa yang disebut ulil albab? Nah, tadi juga dalam senandung yang dianukan oleh Ustaz Andri, di ujungnya itu ya ulil albab. Itu. Ulil albab itu dijelaskan di Ali Imran ayat 191 di ayat berikutnya. Ya. Apa itu disebut ulil albab? Kan ada handphone, buka Quran yang di handphone biar jelas. Itu ya. Buka aja. Di handphonenya ada Qurannya. Harus ada, jangan isinya TikTok dulu. Ya. Harus ada di handphone Al-Quran. Bukalah surat Ali Imran ayat 190. Sekarang 191 itu. Ciri ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yadhkurunallah, menzikirkan Allah. Menzikirkan Allah, menzikirkan Allah. Kata-kata zikir ke Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya dalam keadaan apapun, gitu ya. Dalam keadaan apapun zikrullah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus tafakkur. Jadi ulil albab itu zikir dan fikir nggak dilepas.
Ya. Zikir dan fikir. Kalau zikir, yazkurun Allah, menzikirkan Allah. Wa yatafakkarun, kalau tafakur, fi khalqis samawati wal ard. Kalau fikir itu arahnya kepada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, penciptaan-penciptaan yang ada di alam semesta. Jadi qalbu itu zikrullah, zikirnya ke Allah, tapi saat yang bersamaan qalbu juga tafakkur. Itu tafakkur itu mengamati, ya, mengamati, memikirkan berbagai peristiwa. Nanti puncaknya dia akan mengalami sebuah keinsafan, mengalami sebuah kesadaran, ya, betapa dirinya itu nothing, aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bahkan semua yang ada ini pun bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Segala kehebatan di alam bukan apa-apa. Letusan gunung berapi yang melontarkan awan panas bukan apa-apa. Mobil-mobil mewah bukan apa-apa. Termasuk derita yang sedang kita alami bukan apa-apa. Sudah, karena hanya Allah yang paling eksis. La ilaha, tiada ilah kecuali Allah. Tiada yang menjadi fokus, tiada yang menjadi pusat perhatian. Termasuk segala derita kita, termasuk segala kesulitan kita, termasuk segala ancaman-ancaman yang kita lihat, itu tiada. Itu tidak perlu ditakuti. Puncaknya dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah semua ini Engkau ciptakan dengan sia-sia, dengan batil, tanpa makna. Tidaklah Engkau cipta semua ini useless, tanpa kegunaan, aimless, tanpa tujuan. Semua ini ada maknanya. Itu Subhanaka faqina azabannar. Nah, intinya ulil albab itu zikir, fikir, jangan pisah, jangan dikurangi. Yaitu zikir dan fikir. Bahkan dari 6.236 ayat Quran, berapa jumlah ayat Quran? 6.236, ya. Kadang-kadang ada bilang 6.666, dia belum menghitung gitu, ya. 6.236 ayat Quran. Ayat yang pertama diturunkan ke muka bumi berisi perintah Iqra, membaca. Baca keadaan, baca sekitarnya, baca dirimu, artinya fikirkan. Jadi zikir dan fikir itu jangan hilang, ya. Nah, banyak orang menekuni zikir tapi fikirnya lemah. Itu dengan zikir dia bersihkan dirinya. La ilaha illallah, tiada ilah, tiada apapun yang ada, tiada apapun yang eksis, tiada apapun yang berkuasa, tiada apapun yang hebat, tiada apapun yang pandai. Pokoknya dia kosongkan, dia bersihkan. Illallah, kecuali Allah. Muncul kesadaran, rasa dan keyakinan terhadap Allah yang dalam kalimat lain, begitu luasnya langit dan bumi. Langit dan bumi tidak mampu menampung kehadiran diriku, kata Allah. Tapi qalbu hamba-hambaku yang beriman, aku hadir di dalamnya. Illallah, la ilaha illallah. Tersambung itu, tersambung. Itu usul tersambung. Nah, maka yang dalam hadis qudsi tadi, apabila itu hamba sudah terus mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah, ya, terus mendekatkan diri, menyambungkan, hatta uhibbah, kata Allah, maka aku jatuh cinta pada dia. Aku jatuh cinta pada itu hamba. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau seseorang sudah aku cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku yang menjadi pendengarannya saat dia sedang mendengar. Wa basrul ladzi yubsiru bih, aku yang akan menjadi penglihatannya saat dia sedang menatap. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku yang akan menjadi kedua tangannya saat dia bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku yang akan menjadi kedua kakinya saat dia berjalan. Wa la in sa'alani la'utiyanna, dan tiap-tiap dia meminta kepadaku, aku berikan. Wa la in ista'adzani la'uizanna, dan kalau dia mohon perlindungan, pasti aku lindungi.
Masalahnya orang yang sudah betul-betul la ilaha illallah, mencintai Allah dan Allah cinta, dia sudah nggak punya kepengen terhadap dunia lagi. Padahal dia minta, Allah berikan. Itu dia melihat dengan penglihatan Allah, dia berjalan dengan aku yang menjadi kakinya, kata Allah, aku yang menjadi pendengarannya. Tapi kalau kita barangkali masih penuh keserakahan, wah kalau begitu, penglihatanku penglihatan Allah, pendengaranku pendengaran Allah, tanganku tangan Allah. Langsung deh buka praktek jadi dukun. Menurut penglihatan saya, ya, penerangan saya, ya, 2024 besok ente bakal jadi menteri. Asal maharnya dipenuhi. Rajin itu nyawer ke dukunnya, tahu-tahu nggak jadi juga menteri. Itu ya, jangan diaku. Justru orang yang sudah betul-betul mencintai Allah, dia melihat dengan penglihatan Allah, dia mendengar dengan pendengaran Allah, dia minta Allah berikan. Yang kayak begini justru nggak ada lagi dari dunia ini yang dia minati. Itu justru yang dia minati Allahnya itu sendiri. Itu, Masya Allah, ya. Ini jadi Syekh Abdul Qadir, manqobahnya yang tadi kita bacakan itu menarik. Itu kadang-kadang kalau orang yang tidak paham dengar manqobah dibacakan, wah itu bisa lompat-lompat, itu kepanasan, gila, dia minta sama Syekh Abdul Qadir supaya anaknya yang tenggelam di laut bisa dihidupin lagi. Emangnya Syekh Abdul Qadir Tuhan? Benar-benar udah syiriknya ajaran khurafat, bid'ah, dhalalah. Jadi si ibu itu datang, Syekh, anakku tenggelam di laut, tolong. Saya berdoa itu. Dan beliau tipe orang yang wala in sa'alani la'utiyana. Tiap-tiap dia meminta, aku kabulkan. Ya Allah, ini ada muridku meminta kepada aku supaya didoakan, dimintakan kepada Allah supaya anaknya tenggelam di laut dihidupkan. Aku minta. Karena tipe orang yang permintaannya dikabulkan, ya Allah kabulkan. Oke, pulang saja, anakmu sudah di rumah. Itu sampai 3 kali kan, sampai akhirnya setelah terwujud pun Syekh Abdul Qadir, ya Allah, hampir engkau mempermalukan aku. Aku udah suruh pulang, ternyata nggak ada. Pulang, ada di rumah, nggak ada. Syekh Abdul Qadir bertanya, apa hikmah di balik ini? Nah, apa hikmahnya itu? Cermati tadi yang tampil di layar itu. Apa hikmahnya? Itu, ya. Semua ucapan dan janjimu kepada perempuan itu semuanya benar, tidak salah. Ya. Agar kamu ketahui, waktu pertama kali kamu katakan anaknya sudah berada di rumah, waktu itu malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya. Next, ikutnya. Dan ketika yang kedua, itu sudah ditiupkan kembali ruh. Dan ketika yang ketiga, baru. Ini pelajaran dari Allah kepada Syekh Abdul Qadir yang juga kepada kita. Itu. Apa yang terlihat di sini? Apa yang terlihat di sini? Segala sesuatu di alam semesta ini ada prosesnya. Ada prosesnya. Kun itu fi'il amr, jadilah. Fa, maka. Yakunu fi'il apa? Mudhari'. Apa arti fi'il mudhari'? Bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab, kalau bahasa Inggris ada past tense, ada present tense, ada future tense, ada continuous, ada past perfect dan lain-lain. Nah, kalau bahasa Arab sebenarnya cuma 2 saja. Semua yang terjadi di masa lalu sudah terjadi, itu namanya fi'il madhi. Sesuatu yang sekarang, sedang dan masih akan, itu disebut fi'il mudhari'. Jadi satu. Itu. Ya, yang sekarang, yang sedang dan akan jadi satu. Yakunu asal katanya kana. Kana
fi'il madhi artinya telah terjadi. Tapi kalau yakunu sedang dan masih akan. Itu ya, sedang dan masih akan. Boleh gabung aja, sedang dan akan terjadi. Jadi kun, Allah idza arada syai'an, kalau menginginkan sesuatu, ayyaqula lahu, maka Allah tinggal berkata kun, jadilah. Fa maka yakunu, dia pun berproses menjadi. Itu maknanya. Kun fayakun jangan diterjemahkan jadilah lalu sudah terjadi, bukan. Kun fayakun itu jadilah maka dia berproses menjadi. Itu. Nah, prosesnya berapa lama? Tergantung keperluan. Prosesnya berapa lama? Tergantung kehendak Allah. Itu, ya. Ayam telurnya dierami, akhirnya menetas. Itu sejak awal dierami Allah sudah katakan kun fayakun. Tapi yakununya berapa lama? Berproses untuk menetas itu yakunu, berproses. Manusia 9 bulan itu. Tapi kalau Allah kehendaki time of response, ya, waktu untuk memunculkan akibat itu oleh Allah bisa sangat dipendekkan. Ya. Kita tahu semua kebaikan akan mendatangkan akibat baik. Semua kejahatan akan mendatangkan akibat jahat. Tapi antara akibat dan sebab, ini kapan? Allah yang maha menguasai waktunya. Bisa cepat, bisa panjang. Dulu ada kejadian ketika belum ada jalan tol, kan daerah Pantura, Indramayu itu terkenal jalur kencang, lurus, sepi. Itu ya, banyak kecelakaan. Tengah malam sedan dengan bus duar tabrakan. Kampung yang jauh dengar suara ledakan. Apa itu? Kelihatan api, terbakar mobil. Datang begitu lihat sedan udah ringsek tabrakan dengan bus semalam. Disenter ke dalam, wah bukan lagi mati, hancur itu penumpang sedan. Itu. Mereka lagi bingung, galau, apa yang terjadi ini? Kita dengar suara tangisan bayi. Di senter-senter itu pematang sawah. Ada bayi di sawah. Diambil, diselamatkan. Yang belakangan ketahuan bayi itu juga penumpang sedan itu. Tapi kun fayakunnya Allah, tabrakan, selamat kau, selamat. Bagaimana proses selamatnya? Tergantung iradah dan kudrah Allah. Bagaimananya itu bisa proses bertahap. Nah, di sini juga proses bertahap. Makanya dalam bertarekat juga perlu sabar, gitu ya. Karena ada yang nggak sabaran juga dulu bertarekat. Pak, saya udah bertahun-tahun ikut TGN, ikut Abah Anom, nasib masih begini aja, nggak berubah-ubah. Terus teman saya ikut tarekat Anu di daerah Bekasi, baru 3 bulan, semua ruas tulang jarinya itu sudah dikawal oleh jin. Kalau yang ngepret orang terjungkal, klepek. Terus jadi mau yang begitu, itu sabar. Kun fayakun itu bukan terjadilah lalu telah terjadi, terjadilah lalu berproses menjadi. Bahkan Syabdul Qadir pun dalam tanda kutip diberi pelajaran oleh Allah. Itu kamu itu waliullah, kamu itu kekasih Allah, kamu minta aku kabulkan, tapi proses pengabulan tetap ada proses. Gitu. Itu ya. Jadi sabar, ya. Udah bertarekat kok. Nah itu ya. Lalu menarik lagi. Coba sebelumnya, layar sebelumnya. Hanya seorang anak. Ini dia, Syaikhul Qadir minta hikmah yang kedua. Nah, kemudian saya mengadu lagi, ya Allah, Engkau menciptakan makhluk, penghuni dunia segala macam, ya? Apa susahnya sih? Apa susahnya hanya memunculkan seorang anak, gitu ya? Alam semesta, kenapa? Apa susahnya? Kok seorang aja prosesnya harus lama, gitu? Oke, next berikutnya. Ya, jadi lagi-lagi dijelaskan, ya. Jangan merasa kecewa, karena memang begitu prosesnya. Lalu
bersujud menyadari. Seorang waliullah pun akhirnya menyadari, iya, nggak ada susah buat Allah, tapi memang begitu prosesnya. Lalu beliau sujud. Nah, karena begitu sujud, maka Allah memberikan kehormatan. Kehormatan itu bahasa Arabnya karomah. Apa karomahnya? Barang siapa melihatmu pada hari Jumat, ia akan menjadikan wali. Dan kalau kamu melihat tanah, tanah itu akan menjadi emas. Itu kan karomah, ya. Seperti sentuhan Raja Midas dalam mitologi Yunani. Tapi puaskah Syaikhul Qadir? Next, berikutnya. Tapi bagi Syaikhul Qadir, soal kewalian itu tidak penting. Siapa yang melihatmu di hari Jumat dia jadi wali, tanah yang kau tatap jadi emas, nggak penting lah itu. Jadi kewalian pun bukan sesuatu pangkat, derajat, kedudukan yang dicari-cari. Itu. Ya, apalagi belum jadi wali ngaku-ngaku jadi wali. Ya. Ya, jadi terlalu cepat. Ya. Bahkan emas pun nggak penting, itu, ya, nggak penting. Karena la ilaha illallah. Ya. Jangan karena baca manakib ini terus ada yang dari malam Jumat sampai Jumat sore melototin gambar Syaikhul Qadir. Siapa yang melihat menjadi wali. Di zaman Syaikhul Qadir itu belum ada kamera pemotretan, belum ada. Jadi gambar-gambar Syaikhul Qadir itu gambar rekayasa seniman itu. Karena itu ada banyak versinya. Yang banyak di Indonesia kayak begitu, yang di Irak lain lagi. Maka ketika keturunannya Syaikhul Qadir, keturunan keberapa itu datang ke sini, dia di kantor di bawah, dia tengok-tengok, ini Syaikhul Qadir, iya, kita nanya, lah ini kan kakekmu, ya karena yang di Irak beredar gambarnya berbeda. Jadi bukan wah kalau Syaikhul Qadir begitu, bukan, itu hanya rekayasa, itu pelukis bukan hasil pemotretan. Ya bisa saja si pelukisnya itu mimpi jumpa, lalu dia punya kemampuan, ya tapi hasilnya tetap saja tidak sama, karena ada pelukis lain punya versi yang berbeda juga. Jadi nggak usah melototin foto. Ntar yang lain bilang itu kan udah benar-benar syirik kan orang TKN. Sampai mau sholat pun ngantongin foto Syaikhul Qadir, foto Abah Ano, mau takbir dilihat dulu tuh foto. Allahu Akbar. Kenapa? Biar nyambung dulu. Itu, ya. Oke. Justru kewalian itu bukan sesuatu yang penting. Enggak. Tanah berubah jadi emas itu urusan dunia. Itu juga enggak penting bagi Syaikhul Qadir. Sudahlah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Maka kemudian Allah memuliakan Syaikhul Qadir sedemikian rupa. Tapi kemuliaannya itu bukan soal pangkat kewalian, bukan soal tanah jadi emas, ya. Siapa yang menyebut namamu, menyebut nama berarti dia ingat dan sadar ada Syaikhul Qadir. Dia sebut nama Syaikhul Qadir berarti dia kenal. Dia ingat, dia kenal, dia memuliakan itu kekasih Allah, maka dia dapat pahala. Dapat pahala. Itu. Dan itu hal yang wajar. Ya, mengingat orang tua, jasa orang tua kita ingat dengan segala kemuliaannya, maka itu pun mendapatkan pahala. Karena bentuk syukur, bentuk cinta. Melihat ulama, menjumpai ulama, itu mendapat pahala. Ya. Mengingat Rasulullah, berselawat untuk Rasulullah, Allah kucurkan pahala. Ya. Itu dalam Islam itu hal yang wajar dan bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Itu. Ya, ada banyak. Itu menjadi wasilah. Itu kan seorang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, mataku sakit. Kita sakit mata gimana itu? Udah merah kayak ada pasir di mata, perih, belekan gitu ya. Tolong ya Rasulullah doakan. Kata Nabi, ya kalau aku doakan bisa saja. Apalagi doa Nabi bisa langsung dijawab oleh Allah.
Kalau aku mau doakan bisa saja, tapi kalau kamu bersabar itu lebih baik. Bayangkan, Rasulullah masih nyuruh orang itu terima dulu, sabar dulu. Kalau mau didoakan ya bisa saja, tapi kalau kamu mau bersabar itu akan lebih baik bagi kamu. Kenapa Rasulullah ajarkan bersabar? Karena penyakit itu mengikis dosa-dosa. Penyakit itu membuat orang melakukan introspeksi. Apa yang salah makan, apa salah tindakan, apa salah perbuatan, apa yang salah dilihat, apa yang salah dilirik, begitu. Sampai mata nih sekarang jadi sakit begini, ya. Saya kayaknya nggak ngelirik sih kagak. Cuma melototin TikTok gitu berjam-jam, nah, itu ya. Setan gepeng dipegangin terus dilihatin itu. Nah, itu. Nah, jadi matamu sakit. Nah, kalau kamu mau sabar itu lebih baik. Tapi itu sahabat rupanya seperti kita juga, nggak sabaran. Ya Rasulullah doakan aja lah, begitu ya. Nah, doakan aja itu. Nah, maka Rasulullah memerintahkan aku untuk berwudu. Selesai Rasulullah ajarkan doa kepadaku. Bunyinya bahasa Indonesia aja langsung. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau melalui nabimu yang mulia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kuhadapkan diriku kepada Engkau untuk disampaikan permohonanku kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah syafaat untuk dia bagiku. Ini kan tawasul. Ya. Ada orang yang menolak, wah kita beribadah doa nggak perlu melalui Rasulullah pakai selawat-selawat, nggak perlu melalui wali-wali. Nah, berdoa beribadah langsung kepada Allah. Ya boleh saja. Nah, kalau kamu bisa punya jalur langsung, itu silakan, boleh. Itu coba sekarang datang ke istana, ditanya oleh Pas Pampres, mau ngapain? Nah, mau ketemu Presiden Jokowi. Sarungan bau apa begini minta ketemu presiden, apa-apaan loh, susah itu. Tapi lain kalau punya orang dalam, nah, datang ke istana tanya oleh Pas Pampres, ngapain? Mau ketemu tulang saya. Tulang itu bahasa Batak Medan artinya paman. Siapa tulang kamu? Luhut. Nah, itu LBB itu ya. Di Medan banyak bayi lahir nggak ada tulangnya, karena tulangnya lagi di Jakarta. Oh, ini keponakannya Luhut nih, Pas Pampres nggak berani ngusir. Udah ketemu Pak Luhut, ada apa? Saya kepengen foto bareng dengan Presiden Jokowi. Ya tunggu sebentar. Nggak lama Pak Jokowi keluar dari ruang kantornya. Luhut datang nih, Pak Presiden, mohon izin keponakan saya dari kampung minta foto bareng. Oh ya silakan. Kenapa tembus? Karena ada orang dalam. Nah jadi ente mau minta ke Allah langsung, ya silakan kalau bisa langsung. Itu. Kalau enggak cari orang dalam. Orang dalam kita Rasulullah Muhammad SAW. Orang dalam kita ada Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Orang dalam kita ada Syabdul Qadir Al-Jilani. Orang dalam kita Abah Anom, mursyid kita. Itu orang dalam semua boleh dipakai. Wah pokoknya nggak pakai deh tawasul-tawasulan syirik. Akhirnya bisnis dia udah lama macet. Ya. Nggak untung-untung dia pulang kampung. Sampai pulang kampung dia berlutut, mencium lutut ibunya. Ma, tolong doakan aku, ini hidup kok susah banget. Itu tawasul. Kenapa dia nggak doa langsung ke Allah? Kenapa dia minta didoakan oleh emaknya? Nah itu tawasul. Jadi banyak orang yang anti tawasul, ujung-ujungnya tawasulan juga. Ya kan tawasulan kepada orang tua, doa orang tua kan tidak ditolak. Emangnya doa Rasulullah ditolak? Emangnya doa para wali ditolak? Jadi jangan asal anti tawasul gitu, ya. Jadi begitu. Nah, si ibu itu datang bertawasul kepada Syabdul Qadir Al-Jilani. Tapi Syabdul Qadir Al-Jilani juga diberi pelajaran juga oleh Allah. Semua ada prosesnya. Kun fayakun itu pun ada time of response-nya. Jadi perlu sabar gitu.
Nah, kita pun yang berusaha menjadi ulil albab, zikir, bersihkan, sambungkan, tapi juga jangan terlalu berharap akan berubah semuanya dengan mendadak. Harus ada sabarnya. Itu semua ada prosesnya, perlu diproses, perlu diikhtiarkan. Ya. Lagi pula kalau semuanya dipenuhi, semuanya minta dipenuhi, semua dipenuhi, tidak ada perjuangan, tidak ada sabar, tidak ada ikhtiar, tidak ada perjuangan. Padahal justru di keringat itu, di tetesan air mata di malam hari, di perjuangan itu, disitulah menjadi sebab datangnya pahala. Itu. Karena apa yang dicapai dengan mudah, ya berarti tidak ada perjuangan. Tapi apa yang dicapai dengan perjuangan, dengan kesulitan, maka pahalanya pun menjadi besar. Sabar, itu. Begitu dalam bertarekat, ya. Lagi-lagi dalam memahami manqabah tadi, itu banyak orang kalau nggak paham, kok Syaikhul Qadir bisa menghidupkan? Bisa, itu bukan Syaikhul Qadirnya, beliau sudah mengenalkan diri, la ilaha illallah, dia kosong. Maka kehendak yang ada pada dirinya sebenarnya adalah kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendaknya bukan kehendak dia lagi, dia udah kosongkan kehendaknya. Sebenarnya itu kehendak Allah. Gitu. Maka nanti baca manqabah lain, perdebatan seorang pendeta Kristen dengan Syaikhul Qadir. Itu kan, Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Itu, kamu bisa apa? Gitu. Ayo kita pergi cari lewat di sebuah kuburan tua, baca deh di buku manqabahnya. Di sebuah kuburan tua, si pendeta itu meniru-niru Yesus. Hai penghuni kubur, qum biiznillah atau qum biizni rabbi. Wahai penghuni kubur, bangkit dengan izin Tuhanku. Kuburan terbuka, maka orang itu bangkit. Itu. Oke, cukup. Sekarang engkau, Syaikhul Qadir berkata, qum biizni, bangkitlah dengan izinku. Keluar, menari-nari. Ini kalau manqabah ini dibaca secara umum, orang pun kacau nih, TKN. Ya. Syaikhul Qadir ketika berkata qum biizni, bukan berdirilah, bangkitlah dengan izinku, aku Abdul Qadir, bukan. Karena dia sudah la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada yang berkuasa, tiada yang hebat, tiada yang eksis. Aku ini apa? I'm nothing. Aku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah, itu. Nah, jadi ketika qum biizni, itu isyarat dari Allah, bangkit dengan izinku, maksudnya izin Allah. Nah, itu antara dia dengan Allah sudah begitu eratnya, begitu ya. Kan ada dulu staf saya disuruh ngetik, yang diketik buku-buku tasawuf, begitu dia lagi ngetik, temannya sebelah manggil, sambil ngetik dia baca kan dia terbawa. Betapa kalau orang sudah la ilaha, tiada ilah, tiada yang eksis kecuali Allah, berarti tiada diriku, yang ada hanya Allah. Karena tubuh ini milik Allah, ruh yang ada di sini ruh dari Allah, kesadaranku kesadaran dari Allah, kecerdasanku dari Allah. Jadi la ilaha illallah, tiada diriku kecuali Allah. Dia ngetik, dia baca buku, dia ngetik, terbawa dia. Teman sebelah manggil, Man, Rahman. Tidak ada Rahman, yang ada Allah. Temannya kaget. Dia tuh, Man, sadar lo, katanya. Ya sadar, cuma tadi sadar lagi naik, disuruh turun dikit gitu. Tidak ada Rahman, yang ada Allah. Nah itu, jadi ya begitulah. Cukup deh kajian ilmiahnya, ya, hikmah ilmiah pada manaqib seperti ini. Yang penting itu zikir dan fikir jangan lepas.
Itu. Kedua, zikir la ilaha illallah itu kita harus sampai pada kesadaran dan rasa meniadakan diri kita, yang disebut dengan fana filah. Itu. Ya. Tapi hati-hati antara fana filah dengan gila. Kadang-kadang orang gila disebut orang fana juga. Hati-hati, ya. Kenapa ada orang bertarikat bisa jadi gila? Itu, ya. Makanya jangan tarikat-tarikatan, nanti terketaikan gelo. Karena dia terjadi benturan antara idealisme rohaniyahnya, spiritualnya dengan hawa nafsunya. Itu. Nah, dijanjikan kalau kamu baca ini 100.000 kali tiap malam Jumat, maka kamu akan dapat ini. Itu. Dia baca. Sambil dia baca salawat pujian kepada Rasulullah, sambil dia baca zikir la ilaha illallah, sambil juga saat itu dia membesarkan hawa nafsunya. Mudah-mudahan sekian ribu kali jadi ini, mudah-mudahan jadi ini. Ya nggak jadi, ya gila. Karena di dalam dirinya terjadi konflik itu antara keinginan hawa nafsunya dengan zikirnya. Maka lagi-lagi kalau sudah zikir, ikhlas itu akhlaso, memurnikan. Murni itu jangan ada lagi yang dituju kecuali Allahnya. Jangan diniatkan zikir begini supaya bisnis lancar, zikir begini supaya cepat dapat jodoh. Bukan. Nanti bisa gila itu terjadi di situ. Itu, ya. Tapi kalau betul-betul murni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, murni saja ke Allah, memang dia bisa fana, meniadakan dirinya dalam perasaan dan kesadarannya. Dia sadar penuh Allah saja, dia rasakan betul kehadiran Allah. Itu, ya. Nah, itu zikir. Maka pada posisi seperti itu nanti Allah akan berikan karomah, petunjuk. Nah, petunjuk spiritual itu disimbolkan cahaya. Yang namanya cahaya itu kan apa? Berkas cahaya, siratan cahaya. Begitu. Dapat. Setelah selesai zikir, maka berkas cahaya, siratan cahaya, percikan ide, percikan kreativitas dari Allah itu percikan ide, percikan gagasan, percikan inovasi, itu harus diuraikan, begitu, ya. Nah, dalam proses penguraiannya ini kita harus cermati supaya ini bisa kita capai. Prosesnya apa yang harus dilakukan? Itu penyiapan resourcesnya, sumber dayanya, itu. Nah, kemudian materialnya apa yang diperlukan. Untuk itu yang diperlukan adalah fikir. Jadi keterampilan berpikir itu perlu untuk menganalisis. Oh, ini faktor uangnya, modalnya di sini. Ini faktor teknologinya, ini faktor SDM-nya, dan ini nanti harus diproses dengan dipotong dulu. Nah, kalau ini harus dibuatkan dilas dulu. Nah, itu fikir. Nah, yang sering terjadi, banyak orang asik zikir, dia udah banyak dapat, cahaya udah banyak dapat, gagasan udah banyak, inspirasi udah banyak, tapi karena dia lemah berpikir, apa yang udah dapat dia masih nggak ngerti juga. Bagaimana itu harus diuraikan, itu harus dijabarkan, harus dikonsepkan, harus didesain prosesnya, begitu. Zikir dan fikir tidak boleh dipisahkan. Banyak orang yang hanya berzikir, minta kok nggak dapat, udah banyak dapat, tapi karena dia nggak mau mikir. Padahal kalau dia mau mikir aja, nah, itu yang bersitan ide itu diurai. Karena itu yang namanya berpikir menjadi tetap penting. Itu.